Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah maqama mahmuda. Alhamdulillah
Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa ja'ala al-islam dinahu alladhi irtadah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits syarif, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita berupa hidayat atau petunjuknya dan berupa inayat atau pertolongannya, terlebih-lebih berupa rahmat atau kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita sempat menunaikan salat jamaah Jumat. Salawat dan taslim kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita insyaallah hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti pada hari kiamat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyelesaikan sisa-sisa hidup ini, agar hidup ini punya makna atau punya arti dan dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang kita umat Islam sementara mengalami ujian yang sangat berat. Sekalipun dampak di sini belum terasa, tapi rasanya umat Islam di saat ini sekarang mengalami betul-betul musibah yang betul-betul sangat menimpa. Hati seakan-akan menjerit. Kita melihatnya pasti air mata bercucuran begitu melihat saudara-saudara kita yang dijadikan seperti bahan bakar begitu saja. Mestinya kita juga harus merasakan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Karena kita ini umat Islam adalah umat yang bersatu, umat yang senantiasa menjunjung tinggi rasa persaudaraan, rasa kasih sayang. Makanya kalau saudara kita mengalami degradasi seperti itu, penderitaan yang luar biasa, sekurang-kurangnya kita juga merasa prihatin dan sangat sakit hati, bahkan selalu diiringi dengan jatuhnya air mata. Di dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, An-Nu'man ibn Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'alul muslimina fi tawadihim wa tarahumihim wa tagadufihim masalul jasdi idza istaqa min syai'un tadagalahu sa'irul jasadi bisahri wal hamma. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan bagi orang mukmin itu adalah laksana satu tubuh, laksana satu badan, yang satu badan itu saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu tubuh kita ada yang merasa sakit atau terganggu
kesehatannya, maka tubuh-tubuh yang lain itu pasti merasakannya. Dia tidak bisa tidur, selalu berjaga-jaga. Padahal umpamanya matanya yang sakit, tapi seluruh anggota tubuhnya merasakannya. Kakinya yang sakit, tapi seluruh anggota tubuh merasakannya. Mata tidak terpejam, selalu dalam keadaan terjaga. Perasaan sangat panas, karena itu terganggu di antara salah satu anggota tubuh kita. Samalah kita ini yang sekarang ini, umat Islam yang orang yang di sana terganggu, orang Palestina, orang yang di Gaza, yang berada di kawasan Teluk, yang betul-betul mendapatkan penderitaan dari Zionis Yahudi yang ingin membantai orang-orang Islam di sana, bahkan mau merebut tanahnya, mau merebut Masjid Aqsa, masjid yang disucikan oleh umat Islam. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia, maka bagi umat Islam yang tidak punya perasaan sedih melihat saudara-saudara seperti itu, berarti belum merasakan yang namanya persatuan di dalam Islam. Hadirin sidang jamaah yang saya muliakan, marilah kita lihat sejarah. Mengapa seperti itu orang Yahudi sakit hati terhadap umat Islam? Kita lihat kembali kepada sejarah. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Hajar. Sarah ini adalah seorang anak bangsawan dan seorang yang sangat kaya, sangat dihormati. Punya anaknya yang pertama namanya Ishak. Kemudian Ishak ini melahirkan Yakub. Kemudian Yakub ini melahirkan Yusuf. Berturut-turut dia turunan Nabi. Dari satu turun ke satu dan terus menerus adalah turunan Nabi. Dan itulah Bani Israel. Dan itulah yang menguasai mereka sekarang. Karena mereka selalu menunggu. Tiba-tiba datang Hajar. Hajar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Lahirlah Ismail. Ismail inilah yang terputus kenabiannya. Tidak ada lagi sesudahnya. Nanti beberapa lama kemudian, ratusan tahun, baru tiba-tiba muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah rasa kekecewaan mereka, karena mereka terus menerus menunggu akan datangnya Nabi penghabisan, bukan dari golongan bangsa Arab, tapi dia menunggu dari golongan Bani Israel. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bukan dari itu, datang dari golongan bangsa Arab. Maka pernah terjadi suatu hari, Abu Talib paman Rasulullah SAW mengajak kemanakannya untuk datang berdagang ke Ethiopia. Diajaklah pergi bersama. Selama perjalanannya diikuti dengan awan rahmat. Tidak pernah mendapatkan panas selama perjalanan berhari-hari. Maka tiba di suatu tempat, bertemu dengan satu pendeta, seorang pendeta yang bernama Buhairah. Lalu Buhairah memberikan nasihat kepada Abu Talib. Abu Talib, jangan coba-coba kamu melanjutkan perjalananmu ke sana. Karena orang-orang Yahudi itu mencari dan mencari. Siapa tahu ada mereka yang muncul tiba-tiba menjadi seorang nabi dan bukan dari Bani Israel. Maka langsung dihabisi. Maka itulah riwayatnya, sehingga sakit hatinya orang Yahudi sama orang Islam tidak pernah putus-putus. Bahkan dilukiskan di dalam Al-Quran, lan tarda ankal yahudan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah merasa reda, tidak akan pernah mau kerjasama dengan hati yang tulus dan ikhlas dengan orang Islam. Karena itu tadi sakit hatinya luar biasa, sampai harus diikuti agama atau milah mereka. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia, kita melihat yang namanya Masjid Aqsa. Di sini timbul perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Masjid Aqsa itu dibangun bersamaan dengan dibangunnya Ka'bah. Itu pada zaman Nabi Adam. Bangunan kedua sesudah Ka'bah. Ada yang mengatakan tidak, dibangun nanti setelah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Namun ada sejarah bahwa disebutkan di situ, kalau seandainya Masjid Aqsa dibangun sesudahnya, maka tidak disebutkan masjid di dalam ayat itu. Dan di dalam itu ada batu yang sampai sekarang masih ada. Batu itu
masih diabadikan sampai sekarang. Itu batu pada saat Nabi Isra pada saat nabinya naik ke langit ke Sidratul Muntaha, batu itu mau ikut tapi tidak mungkin ikut, tinggallah di situ, dan sekarang batu itu tetap dalam keadaan diabadikan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan Masjid Aqsa tetap diselamatkan, mudah-mudahan Masjid Aqsa itu tetap aman, tidak diganggu dan tidak dihancurkan oleh kaum kafir Zionis laknatullah, karena itu adalah masjid kebanggaan kita. Palestina itu adalah satu negara, satu daerah kawasan yang disucikan 3 agama. Yang pertama yang mensucikan adalah agama Yahudi, karena di situ memang ada pusat penyembahan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Yang kedua adalah agama Kristen. Agama Kristen mensucikan Bethlehem, karena di situ tempat lahirnya Bunda Maria. Kalau kita dalam Islam disebut dengan Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, umat Islam mensucikan, karena di situ ada Masjid Aqsa. Yang pertama, Masjid Aqsa ini adalah pernah menjadi kiblat pertama pada umat Islam, lalu diarahkan kepada kiblat yang kedua, itu Masjid Haram atau Ka'bah. Kemudian yang kedua, disitulah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW untuk menerima sholat 5 waktu. Jadi kasihan kalau masjid itu dirampas begitu saja, lantas dihancurkan oleh kaum kafir Zionisme laknatullah, maka umat Islam sangat bersedih. Olehnya itu saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin senantiasa berdoa, mungkin sekurang-kurangnya setiap habis sholat 5 waktu melantunkan doanya bagaimana keselamatan saudara-saudara kita yang sementara berada di jalur Gaza, yang sementara sudah tertutup semua untuk mendapatkan kontribusi makanan, air, obat-obatan dan seluruhnya ditutup oleh kaum kafir Zionis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak lupa memberikan bantuannya melihat penderitaan saudara-saudara kita di sana. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia, dan insya Allah sebentar pada waktu salat Jumat ini, insya Allah kita akan mengikuti kunut nazilah. Kunut nazilah artinya itu kunut yang dilakukan karena ada hal yang sangat mendesak yang akan menjadikan kita mungkin menderita atau mengalami bahaya yang sangat dahsyat, sehingga dilakukanlah dengan kunut nazilah, sekalipun bukan di waktu subuh tapi di setiap saat boleh kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang sama berbahagia, sekali lagi marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan dukungan moral kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tak lupa membacakan, kalau mohon maaf kiranya kita dapat membacakan surah Al-Fil 11 kali setiap kita habis salat. 11 kali insya Allah berjuta-juta umat Islam akan membacakan itu, insya Allah akan menerima doa kita, dan akan dihancurkanlah Zionisme Yahudi laknatullah, akan mengalami kerusakan di muka bumi ini. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat.
Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur man nasaraddin. Wan zulman hazalal muslimin fi Palestin. Wa zulman hazalal muslimin fi Palestin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurallazina yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.